Nama saya Ridho Brabandaru, saya kelahiran Yogyakarta 25 Agustus 2002. Saat ini saya aktif organisasi kebudayaan di Kota Yogyakarta, serta saya aktif di event-event Kota Yogyakarta, dan saya seorang penari. Saya mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Kesibukannya, yang pertama saya seorang pengajar tari di Sanggar Tari Argo Dumilah, dan saya pengajar tari di PAUD dekat rumah saya, di Lalahtu dekat rumah. Saya seorang penari, job freelancer penari dan event-event di Kota Yogyakarta. Dan saya aktif organisasi kebudayaan di Kementerian maupun di wilayah Kota Yogyakarta. Menari adalah suatu ungkapan ekspresi yang berbentuk gerakan tubuh, di mana itu ada wiraga, wirama, wirasa yang digabungkan menjadi satu, menjadi keindahan gerakan tubuh begitu. Tokoh inspirasi saat ini yang saya kagumi adalah beliau Eyang Didini Towo. Beliau adalah seorang penari, di mana itu penari yang cenderung ke perempuan, jadi ke medoi. Jadi menurut saya itu inspirasi. Beliau itu mampu tetap dengan prinsipnya, dia menari perempuan, dia bisa ke luar negeri, bahkan bisa mencontohkan orang lain bahwa stigma masyarakat itu yang jelek-jelek itu tidak benar. Ini loh yang benar itu seperti ini. Stigma yang ada di masyarakat tentang istilah medoi ya. Medoi itu sebenarnya laki-laki yang berkarakter agak feminin. Kalau kita amati di masyarakat kita, seperti kalau kita mengutip dari dari Sulawesi, di komunitas Bugis ya, ada Bugis di sana, gender itu 5. Laki-laki, perempuan, laki-laki yang feminin, dan perempuan yang maskulin. Nah itu, jadi istilah medoi itu dari bahasa Jawa ya sebenarnya. Memang sebenarnya itu istilah yang muncul karena kalau misalnya laki-laki menarikan peran wanita itu kan dianggapnya kok aneh begitu ya. Condong tarian saya itu condong lebih ke perempuan atau kealusan begitu. Untuk tariannya yaitu ada tari gandrung dari Banyuwangi, tari pendet dari Bali, ada tari klasik gaya Yogyakarta. Jadi saya itu menekuni tari yang tari perempuan karena di situ saya ada rosonin kono. Saya pernah juga nari cowok, nari gagahan, tapi kata orang itu di situ tuh kowe iki kurang nari gagahan ning kono, kowe iki apik iki nari alusan atau nari medoi. Itu aslinya bukan medoi sih, nari lebih ke alusan begitu. Tarian favorit saya itu tarian tradisional, terutama tradisional di Indonesia, yaitu ada tari Bali, tari gandrung, terus dari Banyuwangi ada tari Kota Yogyakarta. Pokoknya yang tari tradisional saya itu suka, dan saya tetap tetap melestarikan kebudayaan Indonesia, terutama di tari tradisional. Tentunya ada tari pakem itu. Tari pakem itu tarian yang sudah tidak boleh dirubah-rubah seperti tari klasik Yogyakarta. Itu suatu tarian di mana itu menjadi ciri khas. Jadi sudah tidak boleh diubah-ubah. Serta kalau misalkan tarian klasik Jakarta, tarian keraton itu ada ritualnya sendiri begitu. Saya pikir ya ada juga di tarian, di misalnya ada tari Bali, tari gandrung itu punya ritual sendiri buat tarian untuk ciri khas, terutama di tari klasiknya daerah masing-masing begitu. Saya menekuni dunia seni tari itu hampir 15 sampai 18 tahun sih menekuni seni tari itu. Dari saya mulai 5 tahun saya melihat orang-orang pertunjukan seni tari, saya mulai di situ mulai kerasa wah aku iki seneng ngono loh. Ya sampai saat ini saya
suka dan saya mendalami dunia seni tari. Persiapan dalam tarian itu tidak lepas dari tata rias, tata kostum, karena itu merupakan suatu peran penting di suatu pertunjukan, terutama di pertunjukan seni tari. Saya mau cerita ya pengalaman saya dalam menggeluti dunia seni tari itu yang ada motivasi, yang ya motivasi itu berawal dari tantangan, dari ejekan juga, mencemooh, dari sakit hati juga saya. Jadi itu pernah sing aku masih sampai saat ini aku isi kroso, yaitu waktu saya tuh SMP, ada teman saya itu tuh dilalah dek nengki ya wong seni tari, wong seneng event-event, wong seneng ya pentas-pentas, ya toh. Dek seneng pentas-pentas. Dek iki iso-iso niki ngonek-ngonek kayak aku ki. Kowe iki transgender. Kowe iki ngonekke ngopo? Ngono lho, motivasimu apa ngonekke transgender? Aku ngubah awak ya ora. Aku merubah badan juga enggak, merubah tubuh itu juga enggak. Kowe iki motivasimu apa ngonekke ngono? Toh awak dhewe iki sama-sama seni tari ngono. Terus aku takjak gelut ning kono. Takjak gelut kacamataku tiba jatuh. Terus ya udah, akhirnya saat itu saya tuh sakit hati sampai saya tuh diem-dieman sama temanku ini. Terus saya itu berpikir gitu, ini merupakan tantangan saya, gimana saya itu bisa berprestasi. Saya nari medok, saya tuh nari perempuan ki ora dipandang sing negatif, dipandang transgender. Gak selamanya dibilang transgender. Kita tuh melihat orang tuh jangan dari mong waton munyi, gak waton bilang. Kita tuh apa sih tujuannya, apa prinsipnya apa orang itu melakukan itu. Kita harus tahu. Jangan kayak asal ngomong. Terus saya tetap di situ, tetap saya menjadi motivasi saya. Piye toh aku iki iso berprestasi ning kene. Pencapaian saya terbesar saya dalam menggeluti seni tari yaitu saya dapat menari di Riau, di Pulau Sumatera, di mana dalam program Siswa Mengenal Nusantara bersama Kementerian BUMN, serta saya dapat mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Jambore Pemuda Daerah, di mana itu tetap di visi misinya yaitu kebudayaan di Indonesia. Positif ke saya, sangat mendukung sekali. Yaitu pokoknya kita tuh asalkan kita positif, kita tidak neko-neko, kita tidak negatif, mereka akan mendukung. Apalagi toh aku tuh di sini tuh bukan merugikan orang lain gitu. Saya tetap positif dan tetap meskipun saya nari di perempuan, tapi saya itu tetap di kodratnya menjadi laki-laki. Anak saya Rido itu waktu joget condong ke perempuan, saya juga enggak bermasalah. Ya cuma hambatannya itu tetangga itu kadang wong dia itu benar-benar laki-laki. Namanya kreasi itu ada yang senang, ada yang tidak. Tapi saya tetap mensupport anak saya sampai sekarang. Kita menghadapinya, saya itu tidak peduli apa omongan orang lain tuh apa, saya tidak peduli, yang penting saya itu positif, saya tetap menghibur orang lain dan saya bukan orang yang merugikan orang lain. Saya tetap dalam prinsip saya menguri-nguri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jawa, terutama di dunia seni tari. Saya tetap merangkul, saya tetap dengan prinsip saya, tetap saya menjaga itu. Jadi saya tidak peduli apapun dikata orang lain. Saya inginkan saat ini yang belum saya tercapai adalah saya bisa menari di luar negeri dalam visi misi kebudayaan Indonesia. Dan saya harapannya untuk semuanya, untuk yang melestarikan kebudayaan Indonesia, tetaplah melestarikan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai kebudayaan kita diklaim atau dijajah oleh budaya orang lain.